Kartini lahir pada tanggal 28 Rabiul Akhir tahun Jawa 1808 atau 21 April 1879 di Mayong, Afdeling, Jepara. Kemudian sekolah Belanda di Jepara, tempat kedudukan bapaknya menjadi bupati. Di masa bersekolah itu, Kartini merasa bebas. Waktu sudah berumur 12 tahun, tiba-tiba dipaksa dipingit. Sahabat-sahabatnya orang Belanda berikhtiar supaya jangan dipingit. Tetapi sia-sia saja. 4 tahun lamanya Kartini tiada diizinkan keluar-keluar, tetapi semangat zaman tiada dapat diulang. Sahabat-sahabat orang Eropa tiada berhenti berikhtiar supaya Kartini diberi kemerdekaannya kembali. Maka waktu sudah berumur 16 tahun, pada tahun 1895, bolehlah dia melihat dunia luar lagi. Rembang, 7 September 1904. Nyonya Abendanon. Terima kasih, ibuku, atas nasihat supaya aku meriang-riangkan hatiku. Aku menjadi kuat, menjadi segar memikirkan jauh daripadaku. Ada jiwa yang mengharap dan mendoa bagi keselamatan diriku. Jiwa yang ada berjiwa dalam jiwaku. Orang yang ada melihat aku pada beberapa hari ini mengatakan aku luar biasa girangnya. Betapakah saya tiada akan girang mengetahui ada akan tiba bahagia yang demikian besarnya itu? Apakah artinya lama waktu merasa kesakitan bila bahagia yang demikian senangnya itu ada jadi pahalanya? Saya telah rindu benar menanti biji mataku itu. Sungguhlah memang benar hati jika mengetahui sekian banyak orang turut merasa seperti saya pada beberapa hari ini. Masakan aku tiada tahu betapa kekasihku di rumahnya turut merasa dengan daku. Setiap jam ada mengharap dan mendoa bagi keselamatan diriku. Tuhan tiada akan tuli mendengar sekian banyak hati sama-sama mendoa. Ibuku, saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa anak ibu ini tiada akan ada alangan suatu apa. Sudah tentu, ibu akan mendapat kabar dengan segera bila kejadian besar itu telah tiba. Selamat malam, ibuku sayang. Terimalah sekali lagi, terima kasih kami berdua banyak-banyak. Sampaikanlah salam kami berdua. Dan terimalah sendiri ciuman anak kandung ibu.
21 Juli 1902. Nyonya Van Kong. Ada kalanya dalam hidup ini kita merasa nikmat yang murni. Kita merasa diri kita terlepas daripada bumi. Hidup kita, semata-mata hidup adalah jiwa kita, melambung dengan girangnya, dengan sukarianya, apalagi sudah didapatnya barang yang dikehendakinya, yang diingininya, dengan sangatnya ialah barang yang indah murni. Demikianlah rasa kami ketika kami membaca surat Nyonya dengan hati terharu. Dari surat Nyonya itu ada mengembus angin sepoi-sepoi dari jiwa sanubari yang menyegarkan, menguatkan tenaga, hubaya-hubaya menyicikan. Betapakah akan saya lukiskan perasaan kami yang mengharu jiwa kami pada ketika membaca kata-kata kencana Nyonya itu, Rahmat Surge. Demikianlah kami namai. Lebih daripada bantuan sanubari yang telah Nyonya berikan kepada kami, sebagian daripada isi jiwa Nyonya, barang sesuatu yang sangat indahnya, sangat dalamnya, yang hidup dalam hati dan jiwa Nyonya, itulah yang telah Nyonya berikan kepada kami. Sudah jauh dan lama sangat kami mencari, dan kami tiadalah tahu amat dekatnya. Senantiasa pada kami barang yang kami cari itu ada dalam diri kami. Allah atau Tuhan bagi kami bukanlah lagi ucapan hampa. Kata itu, aduhai, yang terlalu acap kali diucapkan orang dengan tiada dipikirkan. Bagi kami kini bunyinya kudus, suci. Terima kasih. Terima kasih dengan segenap hati kami bahwa Nyonya telah menyibakkan tabir yang ada di hadapan mata kami, sehingga dapatlah oleh kami barang yang telah lama kami cari itu. Sangguplah kiranya saya mengatakan betapa damainya, heningnya kini ini di dalam diri kami. Betapa bahagianya kami, bahagia, damai, sangat aman, sentosa. Ada orang yang melindungi kami. Ada orang yang senantiasa dekat kami, dan orang itu akan menjadi pelipur hati kami, penyokong kami, tempat kami berlindung yang amat di kemudian hari itu sudah terasa oleh kami. Ya, sesungguhnya lah Tuhan tiada memperberat kewajiban seseorang. Masing-masing diberi Tuhan tenaga yang perlu akan mengerjakan pekerjaan yang ditanggungkan Tuhan kepadanya. Dalam surat itu sudah saya katakan bahwa makin lama makin banyak orang tua bangsa Bumi Putra menghendaki anak-anaknya perempuan dididik dengan bebas. Dan saya kemukakan di keadaan sekolah gubernemen dan partikelir yang boleh membuktikan perkataan saya itu, bahwa yang saya katakan di atas ini benar. Sudah pasti, kami tahu karena kami lihat sendiri dan karena cerita kenalan dan orang lain. Tiadalah mengapa orang menyerang diri saya. Oleh karena ucapan saya tentang adat perkawinan itu yang amat menyenangkan bagi laki-laki, tetapi aduhai, sangat kejam dan beratnya bagi perempuan. Saya sudah bersedia akan diserang oleh orang. Tak boleh tidak, serangan itu mesti datang. Pikiran kami sudah kami bulatkan kepada perkara yang kami tuju. Dan segala apa yang boleh jadi merugikannya wajib kami jauhi, bukan? Cemooh dan sindiran orang tiada kami peduli, sungguh-sungguhlah. Tetapi yang menyedihkan hati kami, bahwa dengan amat sangatnya, ialah bahwa hati kami terpaksa menyedihkan hati orang tua kami, biji mata kami itu, karena kami setia kepada cita-cita kami itu. Tetapi
kami wajib dan harus berbuat demikian. Agustus 1901. Dr. Adriani. Apa yang tidak terbayang di ruang mata ingatanku ketika melihat gambar Tuhan itu. Kerap kali bila aku berawan kesedihan dalam kehidupan ini, putus asalah aku oleh karena melihat orang sebanyak itu melarat. Sedang aku tiada berkuasa menolong mereka. Melihat sebanyak itu orang berbuat lalim, tiada menaruh kasih barang sedikit, maka terlipurlah hati kami, karena teringat akan sahabat kami. Bukankah boleh kami sebut Tuhan demikian? Sahabat kami yang jauh daripada kami itu, yang semata-mata oleh kasih sayangnya kepada manusia, telah membuang dirinya daripada dunianya sendiri. Bertempat tinggal dalam lingkungan orang liar di tengah-tengah hutan rimba, akan melimpahkan kasih kepada orang liar itu, mengajarnya merasa kasih yang dirasainya dengan kerasnya dalam dadanya sendiri. Dan karena itu, sangatlah senangnya hati kami. Ada pada kami potret tuan suami istri melihatnya. Kedua jiwa yang murni itu pun terupalah kembali di mata ingatan kami. Dua jiwa 21 Juli 1902. Nyonya Van Kong. Ada kalanya dalam hidup ini kita merasa nikmat yang murni. Kita merasa diri kita terlepas daripada bumi. Hidup kita, semata-mata hidup adalah jiwa kita, melambung dengan girangnya, dengan sukarianya, apalagi sudah didapatnya barang yang dikehendakinya, yang diingininya, dengan sangatnya ialah barang yang indah murni. Demikianlah rasa kami ketika kami membaca surat Nyonya dengan hati terharu. Dari surat Nyonya itu, ada mengembus angin sepoi-sepoi dari jiwa sanubari yang menyegarkan, menguatkan tenaga, hubaya-hubaya menyicikan. Betapakah akan saya lukiskan perasaan kami yang mengharu jiwa kami pada ketika membaca kata-kata kencana Nyonya itu, Rahmat Surge. Demikianlah kami namai. Lebih daripada bantuan sanubari yang telah Nyonya berikan kepada kami, sebagian daripada isi jiwa Nyonya, barang sesuatu yang sangat indahnya, sangat dalamnya, yang hidup dalam hati dan jiwa Nyonya, itulah yang telah Nyonya berikan kepada kami. Sudah jauh dan lama sangat kami mencari, dan kami tiadalah tahu amat dekatnya. Senantiasa pada kami barang yang kami cari itu ada dalam diri kami. Allah atau Tuhan bagi kami bukanlah lagi ucapan hampa. Kata itu, aduhai, yang terlalu acap kali diucapkan orang dengan tiada dipikirkan. Bagi kami kini bunyinya kudus, suci. Terima kasih. Terima kasih dengan segenap hati kami bahwa Nyonya telah menyibakkan tabir yang ada di hadapan mata kami, sehingga dapatlah oleh kami barang yang telah lama kami cari itu. Sangguplah kiranya saya mengatakan betapa damainya, heningnya kini ini di dalam diri kami. Betapa bahagianya kami, bahagia, damai, sangat aman, sentosa. Ada orang yang melindungi kami. Ada orang yang senantiasa dekat kami. Dan orang itu akan menjadi pelipur hati kami, penyokong kami. Tempat kami berlindung yang amat di kemudian hari itu sudah terasa oleh kami. Ya, sesungguhnya lah Tuhan tiada memperberat kewajiban seseorang,
Masing-masing diberi Tuhan tenaga yang perlu akan mengerjakan pekerjaan yang ditanggungkan Tuhan kepadanya. Dalam surat itu sudah saya katakan bahwa makin lama makin banyak orang tua bangsa Bumi Putra menghendaki anak-anaknya perempuan dididik dengan bebas. Dan saya kemukakan di keadaan sekolah gubernemen dan partikelir yang boleh membuktikan perkataan saya itu, bahwa yang saya katakan di atas ini benar. Sudah pasti kami tahu karena kami lihat sendiri dan karena cerita kenalan dan orang lain. Tiadalah mengapa orang menyerang diri saya. Oleh karena ucapan saya tentang adat perkawinan itu yang amat menyenangkan bagi laki-laki, tetapi aduhai, sangat kejam dan beratnya bagi perempuan. Saya sudah bersedia akan diserang oleh orang. Tak boleh tidak, serangan itu mesti datang. Pikiran kami sudah kami bulatkan kepada perkara yang kami tuju. Dan segala apa yang boleh jadi merugikannya wajib kami jauhi, bukan? Cemooh dan sindiran orang tiada kami peduli. Sungguh-sungguhlah. Tetapi yang menyedihkan hati kami bahwa dengan amat sangatnya ialah bahwa hati kami terpaksa menyedihkan hati orang tua kami, biji mata kami itu, karena kami setia pada cita-cita kami itu. Tetapi kami wajib dan harus berbuat demikian. Surat itu ialah suratnya yang menghabiskan. Tidak berapa lama kemudian, yakni pada tanggal 13 September 1904, anak laki-lakinya lahir, dan 4 hari kemudian Era Kartini pulang ke rahmatullah, berpisah dari mereka yang sayang kepadanya dan sangat disayangi. Banyaklah orang yang mencintainya, yang hatinya merasa sedih, tetapi pikiran dan rasa mulia-mulia yang hidup di dalam jiwanya, seolah-olah bunga yang menjadi pelipur di hati, menjadikan diri insaf bawah hidupnya. Sungguh pun tiada lama, banyaklah hasilnya, mendatangkan bahagia meskipun dia tidak dapat menjadi saksinya.